Guru honorer yang lebih kasihan lagi nih. Sudah gaji rendah, gajian 3 bulan sekali, harus kerja mulai dari jam 5 pagi. Kan kasihan begitu. Kira-kira seperti itulah masa depan Indonesia jika dibawa kendali Anies dan Nasdem. Baru-baru ini, Gubernur NTT yang juga kader Nasdem, Victor Laiskodat, bikin kebijakan yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Yakni siswa SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi. Anak buah Surya Paloh itu mengatakan, siswa bisa tidur jam 10 malam, bangun jam 4 pagi, mandi setengah jam, kemudian bersiap-siap, lalu berangkat ke sekolah. SMP nggak boleh, karena mereka masih perlu. SMA, ya tidur. Mulai tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Udah 6, jam 4. Jam 4 di rumah. Mandi setengah jam perjalanan di kota ini kan tidak jauh. 30 menit sampai di sekolah masing-masing. Jam 5. Beberapa kepala sekolah ketika ditanya soal kebijakan tersebut, jawabannya langsung setuju. Hanya saja, setuju di sini bukan karena mereka setuju beneran, tapi lebih kepada karena takut dicopot jabatannya. Nanti kalau menjawab tidak setuju, langsung dimutasi pula sama si Victor Laiskodat. Kan gak enak banget jadinya. Tunjangan jabatan jadi hilang dong. Begitupun orang tua siswa. Banyak yang mengeluh dengan kebijakan yang tidak masuk akal itu. Hingga di antara mereka sampai ada yang melapor ke ombudsman. Pihak ombudsman pun mempertanyakan, apa urgensinya kebijakan tersebut? Lalu bagaimana dengan keamanan siswa yang harus berangkat ke sekolah sepagi itu? Ombudsman meminta agar kebijakan ini ditinjau kembali. Didiskusikan terlebih dahulu sama komite dan orang tua siswa agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Dan kalau dipikir-pikir, kebijakan siswa masuk jam 5 pagi ini benar-benar merepotkan orang tua siswa, dan guru. Misalnya, ada orang tua siswa yang anaknya perempuan nih. Mau tidak mau harus mengantarkan anaknya tersebut sekolah. Karena jam 5 pagi itu kan masih sepi alias masih gelap. Dan dikhawatirkan terjadi apa-apa kalau dibiarkan berangkat sendirian. Siswa pria bukan berarti aman, bro. Mereka yang bawa motor rawan untuk dibegal. Kemudian para siswa juga akan semakin banyak yang kena mah. Kenapa? Karena orang tua mereka belum sempat memasak untuk sarapan. Si anak sudah keburu berangkat ke sekolah duluan. Jadi makannya pun tidak teratur. Sementara si guru nggak sempat menyusui anaknya yang masih balita. Karena anaknya masih tidur, kemudian dia sudah harus berangkat ke sekolah. Guru honorer yang lebih kasihan lagi nih. Sudah gaji rendah, gajian 3 bulan sekali, harus kerja mulai dari jam 5 pagi. Kan kasihan begitu. Benar-benar kebijakan yang tidak manusiawi menurut saya. Belum lagi kalau hujan turun. Gimana coba? Walaupun berangkat ke sekolah bisa pakai jas hujan sih, tapi cuaca tetap saja dingin. Sehingga akan semakin banyak siswa dan guru yang masuk angin nih. Justru yang bakalan untung nih PT Sido muncul karena tolak angin semakin laku di pasaran. Orang pintar minum tolak angin. Lagian juga kalau siswa terpaksa pergi ke sekolah karena kebijakan gubernurnya, bukannya mereka jadi tambah pintar atau berprestasi, tapi malah terpaksa dan males-malesan untuk pergi ke sekolah. Ujung-ujungnya semakin banyak lagi anak yang bakalan putus sekolah. Jika kebijakan itu untuk membangun kedisiplinan, tidaklah harus memaksa siswa untuk pembelajaran di sekolah sejak jam 5 pagi. Jadi, tidak ada relevansinya masuk sekolah jam 5 pagi di NTT dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur untuk meningkatkan prestasi siswa. Seperti memperbaiki dan melengkapi fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas guru, memperbanyak beasiswa untuk siswa berprestasi, dan lain-lain.
Hanya saja, beginilah kalau bikin kebijakan yang didapat dari wangsit, alias bukan melalui proses kajian. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya saya rasa. Karena sejatinya, kebijakan yang bagus itu harus berdasarkan kebutuhan warganya, bukan berdasarkan ide liar yang muncul di kepala gubernur. Dan kedua, harus melalui kajian akademik yang lebih mendalam. Atau dengan kata lain nih, mesti punya naskah akademik. Kalau suatu kebijakan setelah dilakukan kajian, ternyata lebih banyak merugikan masyarakat daripada menguntungkan, ya nggak usah diterapkan. Jangan sok keren lah jadi orang. Karena di Swedia saja, yang notabene negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia, siswa SMA-nya masuk pukul 8-9 pagi. Artinya apa? Bisa dipastikan kebijakan ini nggak akan bertahan lama lantaran unfaedah. Sebentar lagi pemerintah pusat juga akan turun tangan kok untuk mengevaluasi hal ini. Termasuk Surya Paloh juga akan menegur Viktor Laiskodat. Rekaman utuh pidato tersebut selama 21 menit 12 detik, maka tim kajian DPP Partai Nasdem berkesimpulan. 1. Bahwa rekaman yang telah beredar di masyarakat adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks. Kenapa? Karena secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh mantan Ketua Bidang Pertanian dan Maritim DPP Partai Nasdem itu turut merusak citra Nasdem. Padahal kita tahu sendiri bahwa partai yang dikenal dengan slogannya Restorasi Indonesia tersebut akan mengusung Anies sebagai Capres 2024. Artinya, kalau Nasdem mau jadi partai penguasa, kader harus jaga baik-baik nama partai. Jangan seperti Demokrat, yang menjelang pemilu masih saja ada kadernya yang diciduk KPK karena korupsi. Seperti Ricky Hampagawak diciduk polisi karena make sabu. Lucky Effendi serta melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya sendiri, Dedik Riawan, Ketua DPC Partai Demokrat Probolinggo. Ricky Pagawak terjerat suap sejumlah uang bernilai 24,5 miliar rupiah untuk berbagai proyek pembangunan di Membramo, Tengah Papua. Selain Ricky, ada 3 lagi tersangka dalam kasus ini. Ricky ditangkap setelah buron selama 7 bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Kok jadi bahas Demokrat lagi sih? Kembali lagi ke Nasdem. Begitulah kira-kira gambaran yang terjadi kalau Nasdem yang berkuasa. Baru jadi gubernur saja sudah membuat susah rakyat. Bagaimana nanti kalau Anies jadi presiden? Karena politisi satu ini juga suka bikin kebijakan tanpa melalui proses yang dipikirkan terlebih dahulu. Lihat saja persiapan Formula E di Monas dulu. Sudah banyak pohon yang ditebangi, plus aspal sudah dipasang. Nggak taunya itu cagar budaya yang tidak boleh diotak-atik. Yang akhirnya balapan mobil listrik Formula E itu dipindahkan ke Ancol. Itu semua terjadi karena tidak dilakukan kajian yang mendalam. Kira-kira seperti persiapan Formula E itulah masa depan Indonesia jika dibawa kendali Anies dan Nasdem.